Riyadhus Shalihin, Bab 1, nomor 12. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar, bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelummu, sama berangkat berpergian, sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua, guna bermalam, kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar, dari gunung, lalu menutup gua itu atas mereka. Mereka berkata, bahwasanya, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua, dari batu besar ini, melainkan jikalau engkau semua, berdoa kepada Allah Ta'ala, dengan menyebutkan perbuatanmu, yang baik-baik. Seorang dari mereka itu berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua, yang sudah tua-tua, serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum, kepada siapapun, sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga, ataupun hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari, amat jauhlah saya mencari kayu, yang dimaksud daun-daunan untuk makanan ternak. Saya belum lagi pulang pada kedua orang tua itu, sampai mereka tertidur. Selanjutnya, saya pun terus memerah minuman, untuk keduanya itu, dan keduanya saya temui telah tidur. Saya enggan untuk membangunkan mereka, ataupun memberikan minuman kepada seseorang, sebelum keduanya, baik pada keluarga, atau hamba sahaya. Seterusnya saya tetap dalam keadaan menantikan bangun mereka itu, terus-menerus, dan gelas itu tetap pula di tangan saya, sehingga fajar pun menyingsinglah, anak-anak kecil sama menangis, karena kelaparan, dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Selanjutnya, setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minumannya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu, dengan niat benar-benar mengharapkan keredaanmu, maka lapanglah kesukaran yang sedang kita hadapi, dari batu besar yang menutup ini. Batu besar itu, tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka belum lagi dapat keluar, dari gua. Yang lain berkata, ya Allah, sesungguhnya, saya mempunyai seorang anak bapa, saudara yang wanita, jadi sepupu wanita, yang merupakan orang yang tercinta bagiku, dari sekalian manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saya mencintainya, sebagai kecintaan orang-orang lelaki, yang amat sangat kepada wanita, kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku itu, sehingga pada suatu tahun, ia memperolehi kesukaran, lapun mendatangi tempatku, lalu saya memberikan 120 dinar padanya, dengan syarat, ia suka menyendiri, antara tubuhnya, dan antara tubuhku, maksudnya suka dikumpuli dalam seketiduran. Ia berjanji sedemikian itu. Setelah saya dapat menguasai dirinya, dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setelah saya dapat duduk, di antara kedua kakinya, sepupuku itu lalu berkata, takutlah engkau pada Allah, dan jangan membuka cincin, maksudnya cincin di sini adalah kemaluan, maka maksudnya ialah, jangan melenyapkan kegadisanku ini, melainkan dengan haknya, yakni dengan perkawinan yang sah. Lalu saya pun meninggalkannya, sedangkan ia adalah yang amat tercinta bagiku, dari seluruh manusia, dan emas yang saya berikan itu, saya biarkan dimilikinya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian, dengan niat untuk mengharapkan keredaanmu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Batu besar itu kemudian membuka lagi, hanya saja, mereka masih juga belum dapat keluar dari dalamnya. Orang yang ketiga lalu berkata, ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh, dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing, kecuali seorang lelaki. Ia meninggalkan upahnya, dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan, sehingga bertambah banyaklah hartanya tadi. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari, ia mendatangi saya, kemudian berkata, hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu. Saya berkata, semua yang engkau lihat ini, adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, lembu, dan kambing, dan juga hamba sahaya. Ia berkata, hai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olokkan aku. Saya menjawab, saya tidak memperolok-olokkan engkau.
Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya. Semua digiring, dan tidak seekor pun yang ditinggalkan. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini, dengan niat mengharapkan keredaanmu, maka lapangkanlah kita, dari kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Batu besar itu lalu membuka lagi dan mereka pun keluar dari gua itu. Muttafaq alaih. Keterangan. Ada beberapa kandungan yang penting-penting dalam hadis di atas, yaitu kita disunahkan berdoa kepada Allah, dikala kita sedang dalam keadaan yang sulit, misalnya mendapatkan malapetaka, kekurangan rezeki dalam kehidupan, sedang sakit, dan lain-lain. Kita disunahkan bertawasul, dengan amal perbuatan kita sendiri, yang solih, agar kesulitan itu segera lenyap, dan diganti dengan kelapangan oleh Allah Ta'ala. Bertawasul artinya, membuat perantaraan dengan amal solih itu, agar permohonan kita dikabulkan olehnya. Bertawasul dengan cara seperti ini, tidak ada seorang ulama pun yang tidak membolehkan. Jadi beliau-beliau itu, sependapat tentang bolehnya. Juga tidak diperselisihkan, oleh para alim ulama, perihal bolehnya bertawasul, dengan orang solih yang masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas, agar hujan segera diturunkan. Yang diperselisihkan ialah, jikalau kita bertawasul dengan orang-orang solih, yang sudah wafat, maksudnya kita memohonkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, dengan perantaraan beliau-beliau, yang sudah di dalam kubur, agar ikut membantu memohonkan, supaya doa kita dikabulkan. Sebagian alim ulama, ada yang membolehkan dan sebahagian lagi tidak membolehkan. Jadi, bukan orang-orang solih itu yang dimohoni, tetapi yang dimohoni, tetap Allah Ta'ala jua, tetapi beliau-beliau dimohon untuk ikut membantu, mendoakan saja. Kalau, yang dimohoni itu orang-orang yang sudah mati, sekalipun bagaimana juga salihnya, semua alim ulama Islam sependapat bahwa perbuatan sedemikian itu, haram hukumnya. Sebab hal itu, termasuk syirik, atau menyekutukan sesuatu, dengan Allah Ta'ala, yang Maha Kuasa mengabulkan segala permohonan. Namun demikian, hal-hal seperti di atas, hanya merupakan soal-soal, furu'iyah, bukan akidah pokok, maka, jangan hendaknya menyebabkan retaknya persatuan kita, kaum muslimin.